ketika pemerintah mewajibkan sertifikasi halal yang meliputi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk yang lain, itu agar masyarakat konsumen agar aman, nyaman dengan produk yang beredar. Oh, ini sudah berlabel halal, aman. Gitu ya. Kalau masyarakat, contohnya masyarakat kita yang sadar tentang label halal, ketika ada dua produk yang di hadapan mereka, yang satu sudah berlabel halal, yang satu belum, mereka akan milih tetap yang sudah berlabel halal. Karena jelas-jelas dia sudah, prosesnya sudah halal, benar-benar jaminan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ramah, apa kabar dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dalam acara Kembang Podcast, Kemenak Rembang on Podcast, spesial bicara, bincang Ramadan. Bersama saya Labib Humam dan narasumber kita yang hadir pada hari ini, yaitu Bapak Dzikrullah Durkanain, pendamping proses produk halal dari Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Assalamualaikum Pak Ain, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Gimana puasa hari ini? Alhamdulillah. Tidak moka ya? Alhamdulillah tidak. Malah sehat ini. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Sehat. Pasti tadi sahurnya makan banyak ini? Kolak masih tadi. Kolak? Buka puasa masih. Ya. Makan kerupuk nggak? Tidak. Alhamdulillah tidak. Makan jajan-jajanan? Tidak. Enggak. Ya. Makan apa? Tadi makan kolak sama apa? Yang tadi masih di buka puasa masih. Oh, saya tahu gorengan. Sedikit saja. Saya akan mengurangi gorengan saya. Iya. Gorengan ini kan ada tempe, di dalamnya ada tepung. Iya. Nah, di bulan Ramadan ini banyak sekali yang berjualan gorengan, makanan kecil. Dan tentunya konsumen terbesar di bulan Ramadan ini adalah umat Islam yang ada di Indonesia. Karena saat berbuka puasa, mereka berburu takjil untuk berbuka puasa kan. Terus kemudian makan yang dijual itu tentunya sudah halal dong. Menurut keyakinan penjual. Nah, kemudian kemarin itu Kementerian Agama menggembar-gemborkan tentang ayo kita sertifikat makanan halal, padahal itu makanan sudah halal. Nah, sebetulnya itu apa sih sertifikasi halal itu apa? Terus kemudian kenapa kok masyarakat itu dan para pedagang penjual makanan harus mensertifikasi makanan mereka atau produk mereka harus disertifikasi halal? Kira-kira dasar hukumnya apa? Oke. Terima kasih Mas Labib selaku host pada acara ini ya, podcast Rembang on Podcast. Rembang, alhamdulillah. Sertifikasi halal bagi makanan minuman yang beredar di masyarakat itu memang digembar-gemborkan oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya makanan atau supaya konsumen itu merasa aman bahwa produk yang beredar di masyarakat itu halal prosesnya, halal bahannya, halal pendistribusiannya. Nah, untuk dasar hukum dari pemerintah tentang sertifikasi halal itu diantaranya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Kemudian ada juga Peraturan Menteri Agama PMA Nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, itu di antara dasar hukum pemerintah mewajibkan mandatori halal ya.
Jadi semuanya wajib. Ya, makanan, minuman, bahan apa yang dipakai, bahan gunaan itu wajib bersertifikat halal. Berarti ini juga ini harus. Ya termasuk masih. Kalau ini, untuk sholat kalau enggak iya, ya. ada najisnya terus gimana nanti? Enggak sah. Gitu ya. Iya, termasuk itu. Kalau kita kan memahaminya asalkan ini suci. Ya. Ya kan? Suci dari mana? Suci karena dari mana? Kan enggak ada itunya. Enggak ada najisnya kan? Ya. Jadi masyarakat yang memandang ini ya suci karena enggak ada najisnya, berarti ini bisa langsung dipakai. Berarti meskipun ini sudah kelihatan suci, ini sangat penting untuk tetap untuk bahan gunaan juga dari pemerintah untuk usaha menengah dan tinggi untuk bahan gunaan juga harus bersertifikat halal, termasuk plastik, kemasan itu juga harus bersertifikat halal. Mengapa itu sangat penting sekali sertifikasi halal? Ya karena baik untuk makanan maupun untuk barang gunaan. Ya karena untuk menjamin jaminan kepada masyarakat di Indonesia kan tidak hanya tidak hanya masyarakat Muslim saja, ada masyarakat non Muslim juga ya. Nah, ketika pemerintah mewajibkan sertifikasi halal yang meliputi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi dan produk yang lain itu agar masyarakat konsumen agar aman, nyaman dengan produk yang beredar. Oh, ini sudah berlabel halal, aman. Oh, gitu ya. Kalau masyarakat, contohnya masyarakat kita yang sadar tentang label halal, ketika ada dua produk yang di hadapan mereka, yang satu sudah berlabel halal, yang satu belum, mereka akan milih tetap yang sudah berlabel halal. Karena jelas-jelas dia sudah mungkin prosesnya sudah halal, benar-benar jaminan. Dan seperti itu. Tentunya itu ya, hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen karena mayoritas apalagi ini di bulan puasa. Terus konsumnya adalah muslim dan muslim itu harus memakan makanan halal, maka hak-hak mereka akan terpenuhi dengan kebijakan ini. Dan juga untuk produsen juga jangan mumpung ya ketika makanannya sudah laris terus tidak sadar atau tidak ngopeni tentang kehalalan produknya yang dijual. Itu sangat tidak elok menurut saya. Oh gitu. Nah kira-kira misalkan ada seorang produsen terus kemudian dia produksi makanan ataupun bahan makanan yang sudah laris akan tetapi belum memiliki sertifikasi produk halal untuk produknya. Kira-kira apa ini dampak negatifnya bagi produsen makanan ataupun bahan-bahan guna yang lain? Oke. Kalau konsumen muslim ya bisa menjadi ragu ketika produknya itu belum berlabel halal. Jadi ada keraguan dari masyarakat kepada konsumen, kepada produsen yang belum mensertifikatkan produknya bersertifikat halal. Ya, jadi ada keraguan dari sisi konsumen pada produsen yang menjual produknya untuk umum. Jadi masih ragu-ragu akhirnya. Jadi konsumen akan meragukan, misalkan satu produk ini belum tersertifikasi halal. Betul. Oh, apakah ini betul-betul halal gitu ya? Jadi konsumen tidak tanya lagi, tidak tanya kepada ini produknya sudah halal atau prosesnya halal atau tidak. Jadi konsumen tidak tanya lagi. Jadi tidak ada keraguan. Dan tentunya ini tidak hanya untuk makanan saja ya. Untuk bahan yang lain misalkan bahan-bahan yang dipakai ataupun bahan apalagi yang digunakan untuk mengolah makanan itu seperti alat-alat itu memang hendaknya disertifikasi halal. Ya tidak hanya makanan minuman Mas Labib, untuk obat-obatan, kosmetik, seperti juga pakaian yang untuk ihram itu harus bersertifikat halal. Betul. Kan ini mau haji ya. Nah itu
jangan sampai pakaian yang digunakan rom itu ada resin atau resin yang berasal dari babi, dari lemak babi. Dan sekiranya itu barang yang bisa menyebabkan bahan produksinya itu tercampur dengan bahan yang tidak halal. Ya seperti contoh batik ya, batik tulis kan ada bahan malamnya. Nah, bahan malamnya itu dari apa? Apakah dari sintetis atau dari lemak hewani? Oh gitu ya, yang digunakan itu. Iya, lemak hewani jika yang dipakai lemak hewan yang tidak halal. Gimana? Lemak hewan yang sudah mati, bangkai, gimana? Nah, itu kan perlu ada pensertifikasian bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kain. Oh gitu. Nah, makanya untuk bahan gunaan seperti kain, seperti wadah atau itu tetap harus bersertifikasi halal. Tidak hanya makanan minuman. Iya. Oke, kalau gitu untuk mendapatkan sertifikasi halal, baik untuk makanan ataupun bahan ataupun yang lain, kira-kira prosesnya mudah nggak? Dan kemudian caranya bagaimana? Prosesnya sangat mudah. Dari pelaku usaha atau produsen itu membuat akun di ptsp.halal.go.id itu milik BPJPH. Jadi si pelaku usaha atau produsen membuat akun pelaku usaha di BPJPH. PTSP halal. Betul. Websitenya itu ptsp.halal.go.id. Nah, itu nanti ada proses memasukkan user, nama email, nomor HP, dan password untuk mendapatkan user password dari ptsp.halal.go.id. Dan tentunya dari pelaku usaha atau produsen itu kan mungkin awam ya. Misalkan mau diminta saja, dihimbau, mungkin dia tidak tahu apa langkah yang perlu dilakukan. Tentunya ada pendamping yang siap. Betul. Nanti bisa pelaku usaha bisa menghubungi Kemenak atau KUA terdekat untuk mendapatkan akun, untuk dibuatkan akun PTSP halal. Iya, betul. Tentunya salah satunya kan jenengan. Iya, betul, di Kabupaten Rembang, diantaranya saya. Nanti bagi para pemirsa, pelaku usaha, produk makanan minuman atau produk yang lain bisa menghubungi Pak Diklo Turkanain atau Pak Ain, salah satu penyuluh agama dari Kecamatan Suke, untuk dapat membantu daftar proses produk halal ya. Jadi nanti dihubungi saja Pak Ain ya. Terus kemudian Pak Ain, produk-produk rumahan, produk-produk lokal itu kan banyak. Misalkan sebenarnya pisang goreng, Pak. Pisang goreng itu kan sudah jelas bahan dasarnya pisang, terus kemudian air. Ya memang ada bahan campurannya sih ya, dan gula ya. Berarti ini memang harus disertifikasi halal karena diolah beda ya. Ada pengolahan di itu. Kalau untuk memang gedangnya atau pisangnya itu memang masuk positive list, tidak usah disertifikasikan. Karena jadi alam. Iya, dari alam, masuk bahan abadi. Kemudian nih Pak, kalau misalkan sampai sekarang ada pelaku usaha baik makanan, minuman atau yang lainnya belum mensertifikasi produknya ke dalam produk halal, kira-kira ke depan akan mendapatkan sanksi atau tidak? Karena masyarakat berpikir seperti ini, kalau misalkan tidak ada sanksi atau yang lain dan ini bahannya sudah tentu halal, maka tidak ada motivasi untuk mensertifikasi produk mereka ke produk halal gitu. Ya, memang ada mandatory halal, ada kewajiban halal yang kemarin, yang terakhirnya itu 17 Oktober tahun 2024. Iya, kemarin ya. Dari pemerintahan Bapak Jokowi terus diperpanjang lagi sampai 17 Oktober 2026. Nanti jadi
17 2 tahunan. 17 Oktober 2026 itu semua makanan, minuman, kosmetik atau bahan pakaian lain itu harus bersertifikat halal. Di undang-undangnya seperti itu, di peraturan undang seperti itu. Jadi ini masih ada waktu senggang atau waktu 2 tahun ini untuk masyarakat untuk berproses mensertifikatkan produknya untuk berlabel halal seperti itu. Kalau memang mereka atau produsen pelaku usaha tidak mensertifikatkan halal, bisa jadi ada pencabutan izin edar, ada penarikan dari pasar oleh pemerintah sesuai dengan regulasi nanti. Setelah 17 Oktober 2026 itu nanti akan muncul regulasi yang mewajibkan masyarakat untuk mensertifikatkan produknya, mensertifikatkan halal produknya. Seperti itu. Terus lagi, kalau di awal-awal dulu itu kan sertifikasi halal memang ada program gratis ya dengan self declare. Apakah self declare ini masih ada, dan apabila sudah habis, bagaimana kalau kita sertifikasi dengan cara reguler membayar, itu bagaimana? Apakah di tahun 2025 ini akan dibuka sertifikat halal gratis, skema self declare. Namun karena ada efisiensi anggaran yang semula 1.200.000 kuota menjadi 350.000 kuota saja se-Indonesia di tahun 2025 ini. Nah, tapi ada solusi lain jika masyarakat yang berkeinginan mendaftarkan produknya halal tidak menunggu kuota sehat, itu bisa ada kode fasilitasi self declare. Per sertifikatnya itu 230.000. Bayar ya? Iya, itu bayar untuk skema self declare. Skema self declare. Tapi untuk yang reguler seperti restoran, warung makan, tempat penyembelian, RPH, air minum dalam kemasan, es kristal, nah itu masuk reguler semua bayarnya itu ada ranknya antara 5 sampai 7 juta ada sekian itu yang reguler. Para pemirsa, karena kuota self declare di tahun 2025 ini sangat sedikit ya, sekitar 350.000 kuota, maka segera daftarkan produk Anda ke produk halal. Bisa menghubungi Pak Ain atau teman-teman bapak pendamping produk halal yang ada di kawah kecamatan masing-masing. Jadi untuk pelaku usaha tentunya memiliki sertifikat produk halal untuk produknya, baik makanan, minuman atau produk-produk yang lain, itu sangat penting sekali dan sangat menguntungkan dari sisi ekonomis. Lalu bagaimana nih bagi calon-calon pelaku usaha yang baru akan merintis? Dia mau merintis, nanti ada produk halal, caranya bagaimana? Kira-kira ini perlu motivasi Pak ini. Bagi calon-calon entrepreneur ya atau pengusaha, manfaatkan apa yang di sekitar Anda untuk menjadi nilai plus atau cuan ya sekarang. Biasanya sekarang cuan. Jadi sering kita mengeluh, saya tidak punya modal Pak, saya kurang modal, saya mau apa ini ya. Itu sebenarnya tidak menjadi alasan untuk kita sebagai manusia untuk tetap berusaha. Jadi manfaatkan komoditas di sekitar untuk menjadi produk yang bernilai jual. Nah, ini saya kutip firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ayat ini mengajarkan kita untuk berusaha mencari rezeki dan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Jadi apa yang ada di sekitar kita itu kita manfaatkan, ya, jangan mengada-ada. Jadi ketika ada contoh pisang, jadi apa ini pisang ini? Nah, rokok jadi apa? Nah, iya, pisang. Oh, jadi apa? Produk turunnya apa? Pisang itu. Jadi pisang goreng, pisang coklat, pisang, keripik pisang. Nah, seperti itu. Jadi apa yang ada di sekitar kita itu kita manfaatkan. Dan yang kedua itu jangan malu. Jadi dengan jualan itu jangan malu. Jadi dengan usaha apapun yang penting halal itu nggak usah malu. Toh hal, nggak mencuri, kan? Nah itu harus ditanamkan di dalam jiwa kita, memanfaatkan apa yang ada, ya, tidak mengada-ada. Itu sebenarnya jadi gitu ya. Nah, untuk yang mau merintis usaha ini, itu kan waktu saya juga ketika mau mendaftarkan produk halal kan minimal usahanya 1 tahun. Iya. Ini kan baru merintis usaha. Merintis usaha itu kadang melakukan usaha itu berpikiran, oh sekalian kita rintis, kita urus PIRT-nya, kita urus sertifikat produk halalnya. Cara merintisnya ini apakah bisa pakai skema self declare atau bisa pakai reguler kira-kira? Ya bisa. Kalau untuk self declare memang syaratnya itu harus usaha itu minimal 1 tahun sudah berjalan seperti itu. Kalau pengen reguler ya silakan, itu bisa ya, nanti auditor dari LPH itu akan turun ke lapangan ke tempat si pelaku usaha. Jadi itu ya solusi bagi teman-teman yang punya usaha baru memulai pengen sertifikasi halal. Kalau tidak pakai sertifikat bisa pakai yang reguler saja, tidak ada masalah. Demikian Sobat Rama, bincang Ramadan kali ini bersama saya Habib Imam dan narasumber kita Bapak Dzikrullah Dzulkarnain, seorang pendamping sertifikasi produk halal. Kalau ingin mendaftarkan produk Anda mendapatkan sertifikat halal, bisa menghubungi Bapak Dzikrullah Dzulkarnain pada kontak di bawah ini. Oke. Sekian dari kami dalam edisi Kemenang Kembang on Podcast edisi bincang Ramadan. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.